Kecamatan Lewat dan Kabupaten Banyuwangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Banyuwangi, pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi, segenap kepala perangkat daerah, para kiai yang juga hadir, dan tentunya masyarakat Glemor. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini Jumat 8 Mei tahun 2020 kita dapat hadir tentunya dalam acara distribusi bantuan masker untuk Kecamatan Glemor dan Kalibaru, dan juga dirangkai dengan buka puasa bersama Bupati Banyuwangi. Ibu dan Bapak hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada sore hari ini, kita ikuti bersama terlebih dahulu laporan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi dan juga pemberian informasi terkait COVID-19 yang ada di Kabupaten Banyuwangi oleh Bapak Wiji Lestaryono. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara-saudara semua yang kami hormati, Bapak Bupati Banyuwangi, para alim ulama yang sudah hadir di tempat ini, para pimpinan dan anggota DPRD, Pak Ruli dan Pak Samsul yang kami hormati, dan saudara sekalian semua, para camat Kalibaru dan Glenmore, para kepala desa, kepala dusun ke Kecamatan Kalibaru dan Glenmore, beserta pimpinan perkebunan dan para undangan lain yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai saat ini kita masih dikaruniai kesehatan, dan ini bisa kita lihat dari wajah saudara sekalian semua yang masih segar, ceria dan penuh semangat. Dan ini memang sudah sepatutnya kita mengaturkan puji syukur alhamdulillah karena sampai saat ini di Kabupaten Banyuwangi baru ada 4 orang yang terkonfirmasi positif penyakit COVID-19. Kemudian ada 14 pasien dalam pengawasan atau disingkat PDP yang tercatat di Kabupaten Banyuwangi. Ini adalah jumlah yang relatif sedikit jika dibandingkan 1,7 juta penduduk Banyuwangi. Juga bila dibandingkan dengan angka kesakitan dari kabupaten atau kota lain di Jawa Timur.
1,7 juta. Kondisi ini patut kita syukuri dan kita yakini sebagai berkat doa dan ikhtiar kita semua. Doa dari para yatim piatu yang selalu kita muliakan di setiap acara dan di kehidupan kita sehari-hari. Doa dari para warga miskin dan para lansia sebatang kara yang selalu kita kedepankan dalam pelayanan publik kita. Saya tidak yakin, sama sekali tidak yakin ada puskesmas yang berani menyanyiakan warga miskin yang sedang berobat di puskesmas. Saya juga tidak yakin ada puskesmas yang berani membiarkan lansia sebatang kara yang ada di wilayah kerjanya, dan semuanya itu sudah diurus oleh seluruh komponen yang ada di wilayahnya. Itu adalah upaya-upaya kita untuk bisa mengangkat harkat martabat dan menjamin kesehatan maupun kelangsungan mereka semua. Oleh sebab itu harus kita yakini kondisi terkait COVID-19 di Kabupaten Banyuwangi ini tidak lain adalah berkat doa mereka semua. Berikut kita juga patut memuji syukur alhamdulillah karena sampai dengan hari ini sama sekali belum kita dengar ada warga yang kelaparan, ada desa yang kekurangan pangan. Ini juga berkat upaya yang selama ini sudah kita lakukan bersama. Bapak Bupati selalu mendengungkan iklim untuk mengutamakan, mengedepankan warga-warga kurang mampu dan lansia sebatang kara seperti ini untuk diberikan pelayanan untuk menjamin hidupnya. Bapak Ibu sekalian semua yang saya hormati, sedangkan ikhtiar lain terkait dengan penyebaran penyakit ini sudah kita bisa lihat bersama bahwa seluruhnya Bapak Ibu sekalian semua, para camat, kepala desa, kepala dusun, dan seluruh komponen yang mungkin duduk di kesempatan sore hari ini, juga para Polsek, Kapolsek, dan Ramil beserta Babinsa, Babin Kamtipmasnya terus-menerus melakukan upaya kegiatan dalam rangka upaya pencegahan penyebaran dan penularan penyakit COVID-19 ini, terutama di wilayah Kalibaru dan Glenmore. Kita bisa ikuti bersama kegiatan-kegiatan saudara sekalian semua melalui grup-grup WA maupun di medsos, seluruhnya luar biasa. Setiap hari, bahkan tidak mengenal hari libur, Bapak Ibu sekalian semua melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap penyebaran penyakit ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian semua, kondisi yang sudah baik ini sudah semestinya kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan eskalasinya terkait atau sehubungan dengan semakin dekatnya hari H Lebaran. Yang kami maksud adalah mendekati hari Lebaran tentu arus mudik atau orang datang ke Banyuwangi akan semakin meningkat. Ini sebenarnya adalah merupakan ancaman serius bagi kita semua yang selama ini sudah menjaga wilayah Banyuwangi dari penyebaran penyakit COVID-19 ini. Yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh kita semua adalah bagaimana bisa menjaga atau mengawal dan mengawasi mereka yang datang ke Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan isolasi mandiri atau isolasi di rumah karantina desa yang sudah disiapkan oleh desa. Ini menjadi penting karena karantina atau isolasi seperti ini selama 14 hari ini bisa menjamin penyakit ini tidak menyebar di lingkungan kita yang dibawa oleh mereka yang datang ke Banyuwangi. Mengapa 14 hari? Karena 14 hari adalah masa inkubasi, masa di mana penyakit ini mulai muncul, mulai kelihatan gejala-gejalanya atau tanda-tandanya. Jika seorang pendatang yang hadir di Banyuwangi kemudian melakukan isolasi baik di rumah maupun di rumah karantina desa selama 14 hari, ini tidak muncul tanda-tanda panas atau demam atau gejala-gejala lain yang merupakan infeksi saluran pernafasan, maka bisa dipastikan orang tersebut terbebas dari paparan virus corona. Sebaliknya, jika dalam isolasi 14 hari ini muncul panas atau demam
atau tanda-tanda infeksi saluran pernafasan, maka itu diindikasikan yang bersangkutan perlu tindak lanjut untuk memastikan apakah sudah tertular atau terpapar virus corona atau belum. Maka akan ada tindakan-tindakan selanjutnya. Itulah pentingnya isolasi 14 hari. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian semua, di masa seperti ini yang penting adalah bagaimana kita semua, Bapak Ibu, para camat, para kepala desa, kepala dusun, dan seluruh komponen yang ada di wilayah ini bisa menumbuhkan a warning system di kalangan warga masyarakat. Bagaimana bisa menciptakan iklim sehingga warga masyarakat menjadi polisi bagi lingkungannya masing-masing. Jika ada pendatang atau orang mudik dari luar Kabupaten Banyuwangi, harus dikawal, dipastikan yang bersangkutan ini melakukan proses isolasi di rumah maupun di rumah karantina desa. Jika warga tidak mampu, laporkan ke Satgas Desa. Maka Satgas tingkat desa, Satgas COVID-19 tingkat desa, ini menjadi penting perannya. Oleh sebab itu kepada para camat dan kepala desa, kami mohon untuk melakukan penguatan Satgas Desa tersebut. Satgas Desa ini adalah Satgas yang diketuai oleh para kepala desa dengan anggota seluruh komponen yang ada di desa, yaitu Babinsa, Babin Kamtipmas, petugas kesehatan, dan komponen-komponen lain yang ada di desa. Berikut relawan yang ada di desa tersebut. Peran dan fungsi Satgas Desa ini penting di saat-saat seperti sekarang ini. Terutama salah satu peran yang paling penting adalah Satgas Desa ini atau relawan desa ini bisa memastikan para pendatang atau orang yang mudik hadir di Banyuwangi di wilayah desa masing-masing ini melakukan isolasi tersebut dan melakukan isolasi secara benar. Secara benar artinya ya tidak keluar rumah, benar-benar melakukan isolasi di dalam rumah. Panduan tentang isolasi mandiri atau isolasi di rumah karantina desa. Kemudian berikut pedoman rumah karantina desa dan apa peran dan fungsi Satgas Desa. Berikut apa peran dan fungsi relawan desa sudah kita rumuskan. Bapak Ibu sekalian semua, para kepala desa jika belum mendapatkan informasi tentang ini bisa datang ke atau bertanya ke puskesmas tempat. Puskesmas sudah kami kami berikan form-form tentang hal-hal tersebut. Oleh sebab itu sekali lagi di masa seperti sekarang ini, lakukan pengawasan terhadap seluruh pendatang yang ada di desa untuk melakukan sekali lagi isolasi. Isolasi seperti ini merupakan kunci keberhasilan bagi upaya pencegahan penyebaran dan penularan COVID-19. Jangan segan-segan menegur setiap orang pendatang yang tidak mau melakukan isolasi atau melakukan isolasi secara tidak benar karena masih keluar rumah. Tegur mereka. Jika tidak mampu, laporkan ke Satgas Desa. Satgas Desa jika tidak mampu, lapor ke Satgas Kecamatan. Yang penting mereka harus melakukan isolasi secara benar. Sekali lagi, isolasi kunci keberhasilan upaya pencegahan penyebaran dan penularan COVID-19 ini. Saudara sekalian semua, para kepala desa terutama dan kepala dusun, hal-hal lain yang terkait dengan upaya-upaya pencegahan ini saya kira tetap terus harus digelorakan di masyarakat kita. Himbauan tentang physical distancing saya kira sudah sering kita dengar, tetapi ada baiknya kami review lagi, yaitu stay at home, tetap tinggal di rumah. Jika Bapak Ibu atau warga desa tetap tinggal di rumah, insya Allah tidak akan tertular, karena penularan terjadi di luar rumah ketika kita berinteraksi dengan orang lain di luar rumah. Yang kedua, jaga jarak. Jaga jarak 1,5 meter seperti tempat duduk Bapak Ibu sekalian semua. Kenapa itu? Karena kita meyakini bahwa virus corona ini ikut dalam percikan air ludah atau istilah medisnya droplet. Sehingga droplet ini akan keluar ketika orang berbicara, batuk atau bersin. Dengan jarak 1,5 meter ini memberikan kepastian kepada kita bahwa droplet tersebut tidak akan nyampe ke kita atau ke orang lain ketika orang tersebut berbicara, batuk atau bersin. Yang ketiga, selalu cuci tangan pakai sabun di air mengalir atau memakai hand sanitizer. Ini juga penting Bapak Ibu sekalian semua, karena
virus corona tersebut yang keluar dari seorang yang membawa virus tersebut ketika orang tersebut berbicara, batuk atau bersin, akan menebar kemana-mana, terutama ke benda-benda yang sering kita jamah atau kita pegang. Nah, virus corona itu akan dengan mudah berpindah ke tangan kita, karena dalam keseharian tangan kita lah yang banyak bekerja, memegang benda, memegang barang macam-macam. Dan virus yang nempel di tangan kita ini juga akan dengan mudah berpindah ke mulut kita, hidung kita, dan mata kita karena kegiatan kita. Dan itu akan menjadi pintu masuk bagi virus tersebut masuk ke tubuh kita. Oleh sebab itu, tangan kita yang banyak terkontaminasi mikroorganisme, termasuk virus corona tersebut, harus sering-sering dicuci. Cuci tangan pakai sabun di air mengalir atau pakai hand sanitizer. Yang berikutnya adalah selalu memakai masker. Bapak Ibu sekalian semua, masker ini adalah salah satu kunci juga bagi keberhasilan upaya pencegahan penyebaran dan penularan COVID-19 ini. Sebuah kajian menyatakan bahwa meskipun kita semua yang duduk di sini sudah memakai masker, anggap aja kita semuanya adalah orang-orang yang sehat. Akan tapi ketika ada seorang yang membawa virus tersebut tidak memakai masker, maka potensi Bapak Ibu sekalian semua untuk tertular sebesar 70%, sangat tinggi potensinya. Sekali lagi, meskipun kita sudah memakai masker, akan tetapi kondisi sebaliknya, jika kita yang kita asumsikan adalah warga sehat ini tidak memakai masker, kemudian ada orang yang membawa virus tersebut, tapi orang tersebut sudah memakai masker, maka potensi kita tertular turun drastis menjadi hanya 5%. Tapi ketika keduanya memakai masker, maka potensi penularannya hanya 1,5%. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian semua, saat ini yang penting bukan bagaimana kita semua pakai masker, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita meminta orang lain untuk pakai masker, supaya kita tidak tertular virus corona tersebut. Bapak Ibu sekalian semua, dengan upaya bersama yang terus-menerus kita lakukan, dan diharapkan terus meningkatkan eskalasi upaya tersebut, mengingat hari H Lebaran sudah semakin dekat, maka kita harus meyakini bahwa penyebaran virus corona di Banyuwangi ini akan segera bisa kita hentikan, dan kita akan segera mengakhiri pandemi ini lebih cepat dari daerah lain. COVID-19 boleh melumpuhkan sendi-sendi perekonomian dan kehidupan sosial kita, tapi tidak boleh melumpuhkan pikiran, hati, dan semangat kita untuk terus meningkatkan upaya melakukan penanganan dalam masalah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu dan Bapak hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi yang kami hormati Bapak Ruliono. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Bupati Banyuwangi, Bapak Abdullah Aswaranas, selaku Ketua Pengamanan COVID-19 Kabupaten Banyuwangi beserta jajarannya. Yang saya hormati, saya banggakan tokoh masyarakat, kepala desa, Pak Camat yang hadir pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini saya jenengan masih diberi kenikmatan dan bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya tidak akan memperpanjang lebar karena saya setiap hari tugas saya secara pribadi, bukan tugas itu, panggilan jiwa keliling untuk siaran kemana-mana. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita bersama-sama membantu pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk saling mengingatkan. Pertama adalah menjaga keselamatan diri kita sendiri, keluarga kita, lalu masyarakat. Tadi yang disampaikan Pak Dokter luar biasa. Dan saya atas nama pimpinan Dewan, mohon maaf Pak Samsul, dan juga Ketua Partai Golkar, memberikan apresiasi yang tinggi kepada Ketua Gugus Tugas Kabupaten Banyuwangi beserta jajarannya, yaitu Bapak Bupati Banyuwangi yang kinerjanya luar biasa.
Makanya mohon maaf kalau Pak Samsul kalau ada sesuatu saya marah tentang persoalan ini, karena menangani ini perlu kebersamaan. Ya. Kritik kalau membangun tidak apa-apa. Kalau nyinyir itu namanya bukan kritik kan gitu Pak. Tepuk tangan untuk Pak Bupati kita. Jadi saya keras. Kalau persoalan ini kita perlu bersatu. Ya. Ini bukan panggung politik kan gitu kan. Ini persoalan berkemanusiaan. Kalau jenengan mau ya, kalau tokoh-tokoh politik mau berusaha, oh mungkin ada kegiatan di sini, monggo sudah dimasukkan koran. Yang penting jubah orang lain, apalagi yang dijelekkan bupati kita. Ya. Saya itu paling tidak terima itu. Harapan saya mari mulai detik ini, khususnya saya masih ingat pembagian di Dapil 5 ini yang melibatkan DPR ya Bapak Bupati, karena komunikasi kita baik. Saya bilang Pak Bupati, kalau di Dapil 5 tolong saya saya dihubungi. Tapi alhamdulillah kemarin lupa Pak Bupati di Banyuwangi, saya ingatkan ajudannya yang lupa. Mana ajudannya? Harapan saya mari kita berdoa bersama-sama, semoga virus corona ini cepat berlalu dan hilang dari bumi Indonesia. Amin. Karena virus ini tidak ada obatnya. Betul apa yang disampaikan Bapak Dokter tadi, Dokter Yu tadi. Mari kita sama-sama menjaga kebersihan, keselamatan diri kita masing-masing. Munwar keluar nganggo masker, tak perlu masker selarang. Jak sobekan kaos bisa, sobekan sarung bisa, iya kan? Tapi untuk keselamatan kita, sapu tangan bisa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya minta doanya karena memang tugasnya ini berat. Saya ngikuti Pak Bupati 2 kali, beratnya ampun. Ngono kok sih dipaitu kan itu Pak Samsul ya. Lu ngono sih dipaitu. Wah itu saya sakit hati betul. Karena ini bukan waktunya mencari panggung politik, pemilu masih lama. Yang penting kita berusaha sebaik-baiknya, berusaha baik hari ini, berusaha baik, besok berusaha baik, terima urusan pangeran. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Bupati Banyuwangi yang terhormat Bapak Haji Abdullah Azhar Anas MSI. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati para kiai, para asatid, para tokoh yang hadir pada hari ini, Rawasil dan para tokoh yang lain, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Pak Ruli, Pak Samsul, anggota DPR, Pak Kepala Dinas Kesehatan, Kepala PLT Dinas Sosial, Pertanian, UMKM, Kabakesmas, Kesbangpol yang hadir juga, dan teman-teman dari Pemkab Kabupaten Banyuwangi, Pak Kapolsek Kalibaru Glenmore, Pak Camat Kalibaru Glenmore, Forum Pimpinan Kecamatan yang hadir, para kepala desa yang saya banggakan di depan saya, para kepala puskesmas, kepala dusun, dan tokoh-tokoh masyarakat yang berbahagia. Alhamdulillah, syukurillah, hari ini saya memang mengkhususkan datang ke Glenmore untuk pembagian masker pada kesempatan ini. Masker ini kita pesan ke UMKM, totalnya nanti 1 juta masker. Sekarang sudah ada 500.000 masker, salah satunya yang kita bagi di Glenmore dan Kalibaru berapa Bu Danin? 30.000 masker kita bagi. Tolong neka jek bagi ke pasar ki, bagi ke penduduk panjenengan BTB ki. Nah, tolong dibagi ke penduduk masing-masing, karena kalau dibagi di pasar tak toman cokok. Bagi tapi tak toman ekebo ke pasar. Beri orang yang jalan tapi tak yang kui, jadi repot. Nah, oleh karena itu maka tolong dibagi di rumah masing-masing. Sekaligus ini untuk mendidik. Maskernya tak mungkin cokop bagi, tapi setidaknya neka bagian dari silaturahmi Bapak Ibu sekalian untuk mengingatkan. Soal pentingnya masker, social distancing, gelak Pak Dr. Rio sudah menjelaskan panjang lebar. Tapi gula bi panjenengan nika bukan hanya menghadapi orang sakit, tapi gula bi panjenengan ini ngadepin orang se penghasilan nasobung. Gula bi panjenengan ngadepin orang se lapar. Inilah yang disebut dengan skema jaring pengaman sosial atau bantuan sosial.
Bapak-Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan, alhamdulillah di tengah kritik bagaimana Pemda melakukan penanganan COVID dari teman-teman, ternyata alhamdulillah apa yang kita rencanakan, yang kita kerjakan diapresiasi oleh pemerintah pusat. Itu terbukti ada 380 kabupaten kota dipending DAU-nya karena dianggap perencanaannya tidak benar, programnya belum menukik dan langkah-langkahnya dianggap tidak baik, maka 380 kabupaten kota ditunda DAU-nya. Dan Banyuwangi termasuk kabupaten yang tidak ditunda DAU-nya dari kabupaten-kabupaten di seluruh Indonesia. Bahkan kemarin kita mendapatkan tambahan dari Menteri Sosial, ada 15.000 data orang miskin baru untuk dibantu. Kita minta segera memasukkan. Kita juga dapat bantuan dari Ibu Khofifah, Banyuwangi ditambah 35.000. Total bantuan kita sangat besar. Ini alhamdulillah melampaui dari jumlah penduduk miskin yang mestinya kita bantu. Jadi ini kacek benyaan. Semakin tergantung para kepala desa, kepala dusun, RT RW untuk mendata dengan benar. Neka mon data benar, insya Allah sobung orang Banyuwangi saya tak kebagian bantuan. Dan lagi, tolong kepala desa yang sudah kerja keras siang malam, jangan sampai melewatkan orang yang mestinya dapat bantuan, tidak dapat bantuan. Maka saya sampaikan kepada Pak Dandim, kepada Pak Kapolresta kemarin, tolong Pak Babinsa, Babin Kamtipmas, anggota Dewan yang terhormat Pak Ruli, ikut membantu memasukkan data. Ini coba dicatat, total 495 miliar. Neka mau naik ke beli dawet, neka posa ya kan jadi. 495 miliar total bantuan untuk rakyat Banyuwangi 4 bulan ke depan. Bantuan pangan provinsi 35.000 KK. Sembako APBD untuk 108.000 jiwa. Neka laku pun karya abegi ke para kepala desa ya Kecamatan Glemor dan Kalibaru, Pak Ruli. Sembako penyandang disabilitas, pekerja seni budaya dari APBD untuk 4.000 orang. BPNT untuk 109.000 KK, kalau dikalikan 5 berarti ada 400.000 jiwa. Tambahan BPNT, alhamdulillah dapat tambahan 29.894 KK, dikalikan 5 sudah berapa? BLT dana desa 36.979. Bansos Kementerian Sosial uang cash mulai hari ini mulai cair. Tadi saya sudah bagikan uang kurang lebih untuk 36.924 KK. Ibu hamil menyusui dari APBD untuk 5.000 orang. Ini sekarang ini ternyata Pak Ruli, laporan dari KB, dari Badan KB Pak Ruli, ternyata lockdown ini menyebabkan tingkat kehamilan naik 105%. Saya nggak tahu di Glenmore Rawasil naik berapa persen ini. Jadi orang ngandung nih kan semakin ongke 105% gara-gara lockdown nih. Tahun ini kenapa Glenmore nanti baru Pak Dr. Rio mungkin akan beri laporan sebab celep ya kan jadi. Bapak sekalian saya hormati, ini nanti akan kita bantu 5.000 orang untuk ibu menyusui supaya mereka anak-anaknya tetap terjaga gizinya. Insentif santri untuk 5.000 orang. Alhamdulillah Pak Ruli belum ada kabupaten lain yang menyiapkan insentif untuk santri. Karena banyak santri yang hebat, tetapi karena miskin tidak bisa kembali ke pesantren, maka Pemda Banyuwangi menyiapkan beasiswa 5.000 santri. Kati kenapa caranya daftar Pak Anas, daftar lewat online. Sekarang sudah 5.000 lebih yang daftar lewat online. Belum yang daftar dari pondok-pondok yang lain. Maka nanti ini akan kita seleksi, akan kita verifikasi. Ibu Bapak sekalian, saya terima kasih para kepala desa. Karena Smart Kampung telah membantu proses verifikasi data BLT dan lain-lain. Tetapi saya minta tolong kepada para kepala desa. Tadi misalnya ada masuk ke medsos ke saya, ada orang tua tidak masuk data, maka masuk ke direct message saya. Saya langsung telepon lewat grup ke Pak Camat Kota, tidak sampai 1 jam saya langsung dapat data, didatangi oleh Pak Camat Kota. Usut punya usut, dia punya kontrakan, KTP-nya beda dengan yang ditempati. Saya ingin dan saya sampaikan tadi kepada Pak Camat Kota, tolong data di luar DTKS dan data bantuan pemerintah pusat boleh kita meneliti KTP. Tapi kalau memang dia layak, tolong Pak Kades, Pak Camat, jangan lagi terjebak KTP sini atau KTP sana. Karena Pemda punya bantuan yang cukup, tolong ini dimasukkan.
Gitu nggih. Maka saya minta ini yang penting kepada para kepala desa, para camat, mana Pak Camat Kalibaru juga. Saya sudah minta di WA grup, tolong semua data penerima ditempel di kantor desa. Pak Camat Kalibaru PLT, sudah ada yang nempel belum kantor desa di sini? Ada nggak yang sudah nempel? Sudah, Glenmore. Kalau sudah, habis ini saya tak akan lihat, akan saya jadikan contoh. Saya minta Bapak sekalian, tolong penerima bantuan ini berkali-kali nih Pak Ruli, saya sampaikan ini, Pak Samsul, tolong semua penerima bantuan ditempel di kantor desa. Kenapa ini penting? Karena tidak semua bantuan sama cairnya. Ada orang dapat BNPT belum cair, ada yang dapat PKH sudah cair, ada yang dapat BLT Kemensos baru hari ini cair. Tolong itu ditempelkan. Dan tolong kepada semua kepala desa dan camat bikin spanduk di depan kantornya. Posko pengaduan rakyat yang berhak tapi belum menerima bantuan. Itu nggih, tolong ini saya minta tolong. Menabi panjenengan kehabisan beras, telepon Pak Camat. Karena 13.000 PNS telah menyiapkan beras untuk siap dibagi data seperti ini. Saya tidak ingin Pak Ruli, Pak Samsul, ada orang Banyuwangi tidak dapat beras tapi lapornya ke medsos. Mereka tidak dapat beras tapi nyinyir seperti di kabupaten lain. Itu tidak menyelesaikan masalah. Maka kita sedang membuat sistem, 2 hari lagi akan selesai. Semua masyarakat yang tidak dapat bantuan sementara mereka merasa berhak bisa lapor lewat online. Kalau tidak bisa lapor lewat online, saya minta lapor lewat desa masing-masing atau lewat kantor camat masing-masing. Jelas napa bunten ya Gian? Jelas atau tidak? Maka tolong di masjid-masjid diumumkan, tantretan menabi panjenengan andi tetangga, andi teretan, mestinya oleh bantuan, tapi kita oleh bantuan, tolong lapor ke desa, tolong lapor ke kantor kecamatan, jak lapor ke medsos, jak lapor ke Facebook. Facebook ini ke kantor Amerika, tak mungkin bisa beri bantuan kareng Glenmore. Leres napa bunten? Saya bisa fitnah. Maka saya minta para kepala desa, inilah kesempatan kita beramal. Saya hari libur, tanggal merah, saya ajak semua kepala dinas untuk lahir batin memberikan bantuan ini. Insya Allah kalau kita ikhlas, maka Allah akan memberikan kemudahan kepada kita semua dan akan memberikan keberkahan kepada kita semua. Saya minta Pak Kades sekali lagi, tolong bikin satgas per RW, bikin satgas per RW untuk menjaring siapa saja yang belum dapat bantuan. Daftarkan, bantuan banyak, tinggal tepat sasaran atau tidak. Jadi kalau bantuan makanan kita siap. Yang mau majar kontrakan sobung kira-kira. Sebodai medsosnya kada rumah gulane kontrakan kita majar 2 bulan, 3 bulan. Nah, mereka tak bisa Pemda. Tapi urusan makan kita siap. Paham Bapak sekalian saya hormati, insya Allah kalau ini kita kerjakan, satgas-satgas RT RW nyisir lagi sampai belum dapat di data, insya Allah tidak ada orang Glenmore, orang Kalibaru yang tidak dapat. Maka Pak Camat Kalibaru saya minta umumkan terus ini ya, umumkan, anggota dewan umumkan semua yang tidak dapat jangan lapor ke Facebook, lapornya ke kantor desa. Kalau ini dikerjakan, Masya Allah, insya Allah akan cukup. Pak Arif masih punya 5 ton beras, 6 ton, sengaja nggak boleh, saya minta bagikan Pak Ruli, saya minta nggak boleh bagikan, ini untuk nyetok, kalau nanti tiba-tiba ada orang saya belum dapat, kira-kira gitu. Nah dapat tidaknya nanti Bapak yang akan data. PNS kita semua mengumpulkan beras, tinggal dibagi, dan ini semua insya Allah cukup. Ibu sekalian saya hormati, inilah Pak Ruli kenapa bantuan Pemda kita bantu di belakang, untuk menutupi jika bantuan APBD dan APBD provinsi nanti ada yang bolong-bolong. Jadi Pak Kepala Desa tidak sendirian. Waduh Pak Bupati, kalau ini pun ngetokaken bulan wingi, kalau ini pun repot, gaji pun telas, dodolan mboten laku. Pripun iki Pak Bupati enten tiang 6 dereng kebagi. Sampean lapor ke Pak Camat, lapor ke Pak Camat. Kalau tidak ada, Pak Kades tidak sendirian. Pak Kades yang penting datanya jujur, masukkan, insya Allah nanti akan kita bantu semua. Gitu nggih? Ibu dan sekalian saya hormati, inilah yang sering saya sampaikan, yang tahu data RT RW dan Pak Kades, Bupati tidak tahu data. Saya tidak mau nanti muncul di medsos tidak dapat karena tidak terdata. Saya ingin nama kepala desa harum karena para kepala desa memberikan bantuan tepat sasaran. Leres punten. Saya tidak mau seperti di Subang, kepala desa coba di rakyatnya, karena apa? Bantuannya tidak tepat sasaran dan tidak ada cukup uang atau beras yang disediakan. Ibu dan Pak sekalian saya hormati, yang berikutnya adalah saya terima kasih
Karena beberapa desa juga telah terus memverifikasi dengan cepat, sehingga program bantuan ini insya Allah termasuk yang cukup cepat BLT desa bisa dicairkan, karena masyarakat atau desa telah membuat langkah-langkah percepatan. Jadi tadi yang berikutnya lagi, tolong Gi, nanti ditempel Gi, ditempel, sehingga orang langsung bisa lihat masuk apa tidak. Oh, yang dapat bantuan PKH berapa, BPNT berapa, BLT desa berapa, yang dapat bantuan apa namanya provinsi ada berapa. Begitu juga nanti yang akan dapat bantuan beasiswa. Insya Allah ini jumlahnya cukup banyak. Maka dengan demikian mudah-mudahan program jaring pengaman sosial atau program bantuan sosial ini akan bisa berjalan dengan baik. Saya barusan di mobil Vikon rapat nasional dengan Dirjen Otonomi Daerah. Rapat juga dengan Pak Dekarwo. Banyuwangi selalu diikutkan bagaimana skema ekonomi bangkit pasca corona. Kemarin lusa dengan Kementerian Pariwisata juga sama. Kedepan ini pariwisata yang akan dibangun adalah pariwisata yang sustain, pariwisata yang bersih, orang yang ramah, dan trennya ke depan adalah outdoor. Jadi ke depan wisata ini trennya outdoor. Maka semangkanya panjenengan oning outdoor nih. Nah, ingat semangkanya outdoor. Out itu di luar, kira-kira gitu. Nah, jadi ini adalah ke depan suasana outdoor ini akan menjadi pilihan. Hasil survei Pak Ruli 13% dan lebih orang setelah Covid corona ditanya panjenengan eka mamun corona pun lastare nih kan. Nomor setong 13% gula nika kumpul lebih keluarga. Sebab terlasan kita terlasan. Maka kalau corona selesai, nomor satu adalah dia ingin kumpul bersama keluarga. Nomor dua, lenjolen, plengen bonan nika bonan. Compok terus, ala kue dari compok. Oleh karena itu maka wisata ke depan akan menjadi pilihan. Maka Bapak lihat di berita, ketika Wuhan mulai cukup sembuh, Cina mulai mulai turun penderita coronanya. Apa yang pertama diekspos oleh Cina? Pembukaan benteng Cina, pembukaan tempat-tempat wisata di Cina, karena memang orang ingin refresh. Maka insya Allah mudah-mudahan setelah ini selesai, kuliner di Glenmore insya Allah tumbuh lagi. Akan banyak orang cari lontong lontong sayur. Waduh, nah, mantap luar biasa. Nah, ini semua adalah hal-hal yang sedang diantisipasi. Oleh karena itu Pak Ruli, kita sudah membuat juga rancangan anggaran recovery. Tadi disampaikan oleh salah satu gubernur, mengeluh juga kayak saya. Dalam anggaran BTT tidak boleh DPR menghiring, karena BTT itu tidak perlu menjelaskan ke anggota dewan, cukup diberitahu udah harus jalan. Nah, ini kalau kita dihiring-hiring terus anggaran, repot gak kerja. Aturannya itu tidak ada. Anggaran COVID dihiring DPR itu nggak ada. Cukup memberitahu. Nah, kira-kira begitu. Itu aturannya katanya beliau Pak Dirjen Otonomi Daerah. Nah, tinggal terakhir DPR minta laporan. Ini kan leres napa punten. Bener apa tidak baru. Tapi jangan orang kerja dimintain laporan terus. Nanti nggak kerja. Dan kita sudah di-warning oleh KPK. Ini setiap hari ini kan rapat saran KPK secara online, bahwa kita diminta secara transparan dan benar menggunakan anggaran COVID. Maka semua bantuan yang masuk ke Satgas COVID, Bapak tinggal lihat termasuk Pak Ruli di websitenya COVID. Semua barang yang masuk ada, dibantukan kemana dan seterusnya. Termasuk tadi siang ada hotel yang membantu rapid test dan lain-lain. Sehingga dengan demikian Mbak sekalian saya hormati, insya Allah apa yang diamanahkan Bapak-Bapak kepada kita semua, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ibu dan Pak sekalian saya hormati, saya kira ini dari saya jelas sekali ge. Saya hanya tidak rela, tidak ingin ada rakyat Banyuwangi yang berhak mendapatkan bantuan tidak mendapatkan bantuan. Gitu nggih? Dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya kira ini saja, masih ada waktu nanti saya minta dipimpin doa. Dipimpin doa, mudah-mudahan kita semua diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin sering ditelepon oleh salah satu kiai. Jam 11 itu saya sudah ditelepon, "Woi, ojo turu. Iki musim pagebluk," kata orang Jawa. Semua kepala desa, pemimpin kita semua, panjenengan kan pemimpin semua ini. Jangan tidur sore. Tidak boleh tidur sore. Panjenengan jadi pemimpin tak oleh tedung sore. Jadi harus tidur di atas jam 12. Tirakat katanya orang Jawa, supaya pagebluk ini atau musibah ini segera selesai. Saya nomor 2 gulunya ontolong tore reng sareng sobu adua areng sareng. Kita berdoa nangis dek pangeran.
Karena apa yang kita kerjakan hanya ikhtiar zahir. Semuanya ini tergantung Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali kata Pak Dr. Rio, jumlah penduduk kita 1,7 juta. Tapi alhamdulillah yang kena hanya 4 dan mudah-mudahan tidak bertambah. Itu pun 1 sudah sembuh. Kenapa subuh? Kata Gus Wasil, kata hadis bahwa subuh nika tempat aplos sama malaikat. Malaikat malam bi malaikat siang nika kompola pas subuh. Maka benembi panjenengan doa waktu sholat subuh nika saya ngamini malaikat siang bi malaikat malam. Nah kalau semua kepala desa, semua kepala puskesmas, semua pemimpin di Banyuwangi berdoa bersama di waktu yang mustajabah ini, hakul yakin, saya yakin insya Allah mudah-mudahan corona tidak berkembang di Banyuwangi dan Allah segera akan menyembuhkan dan menyehatkan seluruh rakyat Banyuwangi. Amin Allahumma amin. Saya kira ini saja dari saya. Terima kasih. Tak langkungnya sapora sebenyak kacepot gulana merah salah lopot gulanya on sapora. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya minta ada ustadz atau kiai yang mimpin doa sama sholawatan. Dilanjutkan dengan penyerahan bantuan masker oleh Bupati Banyuwangi. Terus kami undang diawali dari Kecamatan Glenmore. Camat Glenmore berkenan untuk menuju ke tempat. Dan selanjutnya mohon bersiap Kades Karaharjo.